Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita diberikan sebuah fungsi periodik dan kemudian kita akan mencari bentuk deret Fourier dari fungsi periodik yang diberikan. Kita tahu sebagai langkah awal, kemarin sudah seperti yang kita bahas, bahwa sebagai langkah awal kita harus mendapatkan koefisien-koefisien dari deret Fourier-nya, yaitu ada A0, AN, dan BN. Dalam video sebelumnya pun kita sudah melakukan perhitungan dan kita peroleh bahwa A0-nya sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0, dan BN kita dapatkan sama dengan 2K per NP dikali 1 min cos NP. Nah, selanjutnya kita akan mencari bentuk deret Fourier dari koefisien-koefisien sudah diperoleh. Namun sebelumnya kita akan fokus ya pada BN terlebih dahulu. Adapun A0 dan AN dapat kita abaikan karena sama dengan 0. BN sama dengan 2K per NP dikali dengan 1 min cos NP. Nah, kita tahu sendiri bahwa nilai N ini itu akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan cos NP ini memiliki dua kemungkinan nilai. Kita tahu bahwa cos 180 itu cos pi atau 180 itu sama dengan min 1, sedangkan cos 2pi atau 360 itu sama dengan 1. Cos 3pi itu min 1, cos 4pi sama dengan 1, dan terus berulang begitu seterusnya. Jadi mungkin saya tuliskan terlebih dahulu bahwa ada dua kemungkinan nilai ya. Untuk cos NP itu ada dua kemungkinan nilai, yaitu dia akan bernilai min 1 ketika N-nya itu ganjil, dan dia akan bernilai 1 ketika N-nya genap. Nah, dari sini maka ini pun akan, maka 1 min cos NP ini pun ada dua kemungkinan nilai, yaitu saat N-nya ganjil dan N-nya genap. Nah, 1 min cos NP. Nah, pada saat N ganjil, ya, maka min 1 kita masukkan, di sini 1 min 1 menjadi 2. Sehingga 1 min cos NP nilainya adalah sama dengan 2 ketika N ganjil. Dan dia akan bernilai, 1 kita masukkan 1 min 1, 0, akan bernilai untuk 1 min cos NP akan bernilai 0 untuk N genap. Nah, dari sini maka dapat kita tuliskan ya, sehingga kita dapat menuliskan, mungkin bisa tuliskan di sini ya, supaya papannya cukup untuk penjelasan kita selanjutnya, sehingga dapat kita ketahui ya, bahwa B1 itu bernilai, B1 yaitu saat ganjil, maka di sini 2, maka B1 akan bernilai 2K dikali 2 per NP, N-nya sama dengan 1, sehingga akan sama dengan 4K per pi. Nah, sedangkan B2 bernilai yaitu saat N genap, sehingga di sini 0, sehingga di sini bernilai 0. Nah, kemudian saat B3 maka kita masukkan di sini N-nya sama dengan 3, sehingga kita peroleh B3 adalah 4K per 3pi. Sedangkan B4 kembali lagi karena pada saat N genap sama dengan 0. Dan kemudian B5 adalah 4K per 5pi dan kemudian seterusnya dan seterusnya untuk BB yang selanjutnya. Baik, nah setelah kita mendapatkan koefisien B, kita tahu ternyata koefisien B itu selalu bernilai 0 ketika untuk N genap dan bernilai ganjil seperti demikian ini. Nah, setelah kita mendapatkan uraian dari koefisien B, maka selanjutnya adalah langkah selanjutnya akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus deret Fourier untuk mendapatkan deret Fourier dari fungsi periodik yang diberikan. Kita tahu di sini sudah bisa tuliskan bahwa rumus dari deret Fourier adalah fx sama dengan A0 plus sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga an cos nx plus bn sin nx, dan kita tahu A0-nya ini 0, an-nya 0, jadi kita hanya berfokus pada di bagian bn sin nx. Nah, baik. Dari sini maka dapat saya tuliskan bahwa deret Fourier-nya ya, kita tuliskan dengan warna merah,
bahwa deret Fourier dari fungsi periodik yang diberikan kita lakukan dengan memasukkan Bn ya. Jadi pada P1 maka kita peroleh di sini adalah 4K per pi ya, 4K per pi bisa saya mungkin bisa dituliskan seperti ini ya. Bisa langsung dikeluarkan karena di sini setiap P punya 4K per pi, jadi 4K per pi-nya dikeluarkan dikali dengan sin X ya, untuk N sama dengan 1, sin X plus, kemudian di sini untuk B2-nya ini sama dengan 0 sehingga kita abaikan, kemudian lanjut ke B3 maka 4K per 3pi dikali sin 3X sehingga sudah ada 4K per pi di luar sehingga di sini tinggal 1/3 sin 3X. Plus setelah ketiga maka B4-nya 0 kita abaikan lagi. Kemudian lanjut ke B5-nya 4K per 5pi ya, nanti di sini dikali sin 5X, tapi ini 4K per pi-nya sudah keluar, sehingga yang di dalam tinggal 1/5 sin 5X, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi deret Fourier ini bisa kita lanjutkan seterusnya, karena kita tahu deret Fourier di sini dari N1 hingga tak hingga. Jadi boleh kita lanjutkan pada ordo-ordo selanjutnya. Nah, semakin tinggi ordonya, ya, semakin tinggi ordo yang kita ambil, kita di sini mengambil hingga hanya sampai ordo ke-5, ya, atau kalau kita abaikan B2, B4-nya karena sama dengan 0, kita juga bisa sebut ini hanya sampai pada ordo ke-3. Nah, tapi ini juga dapat kita lanjutkan pada ordo-ordo selanjutnya. Semakin banyak atau tinggi ordonya, jadi kalau kita lanjutkan hingga ke 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka deret Fourier yang kita peroleh itu akan semakin mendekati fungsi periodik yang diberikan atau yang sebenarnya. Jadi kalau ini masih barangkali hanya sampai pada beberapa ordo pertama itu belum bisa cukup mewakili fungsi periodik yang diberikan, tapi hanya mendekati fungsi periodik yang diberikan. Semakin tinggi ordo yang kita ambil akan semakin mendekati bentuk yang sebenarnya atau mendekati nilai fungsi periodik yang diberikan. Nah, baik sebagai ilustrasinya seperti apa, kita lihat pada penjelasan berikut. Nah, baik di layar saya sudah menuliskan, ini adalah fungsi periodik yang akan kita cari bentuk deret Fourier-nya, dan tadi juga kita sudah melakukan perhitungan, kita dapatkan deret Fourier-nya adalah bentuknya demikian, ini sudah kita cari ya. Nah, sehingga sekarang saya ingin melihat ilustrasi bagaimana seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa semakin tinggi ordo dari deret Fourier akan semakin mendekati nilai periodik yang diberikan. Pertama di sini saya akan mengambil nilai dengan ordo 1 sehingga deret Fourier-nya hanyalah 4K per pi sin nx. Kemudian saya lanjutkan dengan ordo 2 sehingga deret Fourier-nya adalah diambil sampai sini 4K per pi sin nx plus 1/3 sin 3x, dan saya berhenti di ordo ketiga. Jadi sampai sini ya, 4K per pi sin x plus 1/3 sin 3x plus 1/5 sin 5x. Tentunya ini juga dapat dilanjutkan pada ordo-ordo selanjutnya. Nah, di bawah ini saya sudah menggambarkan sebuah grafik yang mungkin kurang rapi, tapi semoga cukup bisa mewakili dan mengilustrasikan ya penjelasan pada video kali ini. Jadi yang warna biru itu adalah grafik dari fungsi periodik yang sebenarnya. Fx sama dengan min K dari min pi hingga 0 dan sama dengan K dari 0 hingga pi. Seperti yang digambarkan pada garis biru. Sedangkan deret Fourier dengan ordo 1 seperti yang pada warna merah. Kita lihat di sini masih jauh dari bentuk fungsi periodik yang sebenarnya atau yang diberikan. Kemudian saya berikan warna hijau untuk S2. Di sini kita lihat juga masih jauh ya dari bentuk deret yang diberikan, tapi sudah lebih baik daripada S1. Bentuknya setidaknya lebih dibanding S1 lebih dekat, dibanding yang warna merah, yang warna hijau lebih dekat dengan fungsi periodik yang sebenarnya atau yang berwarna biru. Kemudian yang warna kuning. Nah, warna kuning pun sebenarnya
masih jauh dari bentuk yang sebenarnya, tapi ini sudah lebih baik dibanding warna yang merah dan warna yang hijau di dalam merepresentasikan atau mendekati nilai dari fungsi periodik yang diberikan, atau di sini adalah grafik yang berwarna biru. Semakin tinggi ordonya, semakin dekat dengan nilai yang sebenarnya atau fungsi periodik yang diberikan. Jadi nanti kalau kita lanjutkan hingga S4, S5, S6, dan seterusnya, maka akan semakin dekat dengan semakin dekat dengan fungsi periodik yang diberikan atau grafik yang berwarna biru. Hal ini dapat diperiksa kembali ya, mungkin dengan software-software untuk plot fungsi, sehingga nanti dapat memperoleh gambaran. Jadi seperti apa, kira-kira sampai ordo berapa yang dekat dengan fungsi periodik yang diberikan. Baik, kali ini kita sudah menyelesaikan ya, kita sudah mengenal fungsi periodik, kemudian kita sudah mengenal apa itu deret Fourier, dan kemudian kita sudah mencoba untuk mencari sebuah deret Fourier dari sebuah fungsi periodik sederhana yang diberikan. Saya akhiri sampai sini, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.